Assalamualaikum majikan, mengawali bulan September nih kita bahas yang chill-chill dulu ya. Dimana ini ada sebuah kasus tentang seorang pemuka agama yang bisa dibilang sesat dari Filipina. Pokoknya kasus ini tuh lagi heboh bener di sono no. Nah karena kan kita udah lama nih nggak bahas tentang persekte-sektean sesat gitu. Kebetulan ada yang baru nih tahun 2024. Dan pas gua baca-baca beritanya nih, ikutin nih cukup relate dengan hal-hal yang lagi ada di Indonesia juga. Sampai-sampai si pemuka agama yang sesat ini tuh menjadi buronan FBI, gengs. Jadi walaupun kasusnya di Filipina, sampai diburu ke Amerika. Dan untuk menangkap si pemuka agama ini pun banyak bener dramanya. Karena dia pun dilindungi banget sama para jemaat setianya. Karena dipercaya dia itu adalah anak Tuhan. Hingga ternyata juga ditemukan banyak banget ruang rahasia di base campnya yang luasnya itu tebak berapa? 30 hektar. Yalah, 30 hektar semana itu ya, gede banget. Nah, pemuka agama yang mau kita bahas kali ini tuh namanya Apollo Quiboloy. Nah, tapi biar runut nih, kita coba jelasin mulai dari siapa sih dia, backgroundnya gimana, karirnya tuh seperti apa, dan kontroversi apa aja yang udah dia bikin, serta gimana kok dia bisa sampai diburu sama FBI. Plus kabar update-nya sekarang bagaimana. Pasti kan kalian juga sebenarnya baru denger nih ya. Jadi Apollo Quiboloy ini tuh adalah seorang pendeta yang berasal dari Filipina ya. Dia itu lahir tanggal 25 April 1950. yang berarti usianya sekarang ini 74 tahun. Dan dari tahun 1985, waktu usianya itu berarti sekitar 35 tahun, dia itu sudah mendirikan sebuah gereja dengan nama Kerajaan Yesus Kristus dan mengklaim dirinya itu sebagai Putra Allah terpilih dan pemilik alam semesta. Disclaimer tapi sebelumnya ya majikannya, kita kan ngomongin agama begini memang cukup sensitif. Yang mana ini adalah sebuah kasus di mana ada orang nih bawa nama agama tapi nyatanya dia tuh kelakuannya tuh nggak beragama gitu, sesat. Ya macam cerita kayak di teman-teman cerita gitu ya, jadi bisa buat pelajaran untuk kita semua. Nah, Quiboloy ini tuh lahir tuh awalnya dari keluarga yang kental banget memang apa ya, religius dengan agama Kristen Protestan. Dia adalah anak bungsu dari 9 bersaudara, yang mana ayah sama kakak-kakaknya semuanya aktif di pelayanan gereja, yang beberapa di antaranya juga menjadi pemimpin di sebuah gereja. Dan bahkan udah ada yang mampu juga mengelola bikin gereja sendiri. Nah, dari sini makanya backgroundnya terlihat kan, keluarganya ini religius banget yang positif sebenarnya, gengs. Dan awalnya seperti anak kebanyakan, Quiboloy itu pernah bercita-citanya menjadi dibilang insinyur sama pilot. Ya standar lah namanya anak kecil zaman dulu ditanya apa? Insinyur, pilot, apa astronot. Tapi ya karena tumbuh besar dari keluarga yang religius ini, Quiboloy itu mulai aktif ngikutin jejak ayah dan kakak-kakaknya untuk belajar teologi di United Pentecostal Bible Institute yang ada di Filipina. By the way, teologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan keagamaan atau ya ilmu tentang Tuhan lah. Nah, lulus dari sana, dia lanjut tuh mengabdi menjadi pendeta di tempat bapak sama kakak-kakaknya melakukan pelayanan. Nama gerejanya sendiri adalah United Pentecostal Church of the Philippines, atau kalau disingkat berarti UPCP ya. Yang mana di gereja itu, Quiboloy sendiri tuh sampai dapat julukan mesin pengkhotbah. Karena kalau dia lagi khotbah tuh, seakan-akan bisa membuat semua jemaahnya untuk dengerin dia. Gak ada yang main-main handphone atau ngantuk-ngantuk gitu, apalagi skip-skip iklan. Ya saking bagusnya berarti dalam ilmu berkomunikasinya, Quiboloy ini tuh ditunjuk sama gereja UPCP tadi untuk mewakili gereja dalam konferensi pemuda internasional yang diadakan di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1974. Yang mana saat itu umurnya tuh baru aja 24 tahun loh. Jadi pihak gereja ini memang udah percaya kalau Quiboloy ini tuh memiliki bibit unggul. Makanya yang disayangkan dalam kasus ini lama-kelamaan dia tuh kebablasan. Maksudnya tadi jalur awalnya udah bener, udah cakep. Namun mungkin ya namanya juga manusia gitu, suka blunder ngikutin bisikan setan. Tapi sebelum ke situ ya kita ceritain dulu nih kisah hidupnya makanya. Dimana dalam beberapa khotbahnya, Quiboloy itu suka menceritakan pengalaman spiritualnya. Dia bilang tuh ketika berusia 14 tahun, dia pernah bermimpi bertemu Tuhan, yang mana ketika itu dia bertemu Tuhan tuh dalam kondisi bumi lagi terbakar, kayak lagi kiamat. Ih, takut ya. Dia mengaku melihat matahari berubah menjadi gelap dan bulan itu berubah warnanya menjadi merah darah. Tiba-tiba dia melihat sosok yang besar dan berkata, "Jika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku di jalanku." Yang mana sosok besar itu Quiboloy yakini adalah sosok Tuhan yang langsung berbicara kepadanya. Nah, pengalaman pertemuan mimpi dengan Tuhan itu menurut versinya ya,
itu dikatakan semacam petunjuk atau kalau di sini ngomongnya apa wangsit kali. Dia ceritakan lagi kepada para jemaatnya dengan bilang kalau kamu mau kenal dengan Tuhan, ya cari. Nah, sampai part ini jujur menurut gue itu kata-katanya bagus loh. Terlepas dari itu mimpinya beneran atau enggak ya, gue cuma mau meng-highlight kata-katanya tadi. Maksudnya kan kita berarti ini harus berusaha mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Kita yang butuh loh sebagai manusia gitu ya. Lu cari Tuhan lo, lu berdoa tuh minta. Jangan berharap Tuhan yang nyariin lu gitu terus ngasih yang lu mau sementara lu leha-leha doang gitu kan, kagak berbuat apa-apa, nggak ibadah, nggak ngapain. Yuk, yang butuh kan lu. Kira-kira begitulah ya. Tapi setelah beberapa tahun mengabdi di gereja UPCR tadi, Kui Bole ini tiba-tiba terkena kasus. Dimana dia selek tuh berantem sama pendeta lain. Cuman detail masalahnya sih tidak terlalu diungkap ke publik ya, atau gua nggak nemu aja kali, mohon maaf gitu. Kalau ada yang tahu kalian nih boleh komen di bawah. Pokoknya hanya dibilang dia kayak semacam menyepelekan pendeta lain gitu, terus kayak suka ngomong-ngomongin nyindir-nyindir gitu loh. Nah hal itulah yang sampai membuat dia tuh dipecat dan dikucilkan sama pendeta lain tuh di seluruh tempat. Tapi setelah mendapatkan rejekan dari banyak pihak, Kui Bole pun mengaku kalau perlakuannya memang bisa dibilang kebablasan. Dan dia janji gitu berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya namanya kalau pendeta-pendeta yang benar gitu kan aslinya pada baik-baik ya. Jadilah si Kui Bole itu dikasih kesempatan lagi, kan dianggapnya mana ada sih orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Mau pendeta sekalipun ya itu kan tetap manusia juga. Selama udah tahu kesalahannya dan mau memperbaikinya ya udahlah, bolehlah dikasih kesempatan. Tapi akhirnya memang si Kui Bole ini ditugasin di gereja lain, cuman masih di wilayah yang sama ya. Tapi setelah reputasinya udah membaik nih, ternyata dia mulai lagi tuh menjelek-jelekan pendeta lain. Jadi kayak cuman ngomong mau tobat atau mau bebenah doang di awal gitu, padahal mah kagak. Emang udah sifat kayaknya dah. Ya makanya dari situ kan mau disidang lagi nih sama para perkumpulan pendeta. Tapi dia nih sama beberapa pengikutnya itu malah bikin gereja baru yang dinamakan gereja KOJC. Jadi dia akhirnya keluar dari gereja lamanya dan tidak bergantung pada gereja-gereja lain karena akhirnya dia buat gereja sendiri, jadinya bebas mau ngapain aja. Nah di gereja yang baru itu, Kui Bole itu mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin dan pendeta eksklusif. Dia bersama waktu itu awalnya ada 15 pengikutnya tuh mulai berkhotbah di daerah kumuh yang ada di Davao namanya, jadi kayak di pinggiran gitulah. Dari situ pun dia juga mulai mengklaim sebagai anak Allah yang ditunjuk. Sementara sebutan buat para orang yang mau jadi pengikut gerejanya itu disebut bangsa kerajaan, yang membuat orang-orang tuh merasa kayak semacam darah biru, kayak masuk situ dibilang, wah kita nih bangsa kerajaan. Ya mana, pelan tapi pasti, tiap harinya ada aja tuh jemaat gereja yang makin bertambah, geng. Nggak kayak subscribersnya Hirotada tuh segitu-segitu aja. Ih, sedih banget subscribe, makanya lupa deh ya. Lanjut ya, ntar dikira kita mau buat sekte lagi. Pokoknya dari tahun 90 sampai 2000-an, gereja KOJC ini tuh kian tumbuh pesat. Sampai mereka ini punya program rohani sendiri di radio dan TV tiap minggunya. Jadi ini makin kesebar namanya, makin bombastis lah. Terus Kui Bole itu juga merambah sampai bikin sekolah yang dinamai Jose Maria College. Sekolahnya di situ tuh mulai dari SD, SMP, SMK karena memang kejuruan ya. Bahkan sampai kuliah juga ada program kedokteran dan hukum, gengs. Gede. Ya cuma kalian kebayangkan gimana pesatnya itu perkembangan gerejanya dia. Dan lagi-lagi basicnya manusia, kagak ada pernah puasnya. Jadi boro-boro dia kan ngaku anak Tuhan lah, nafsunya sebagai manusia yang masih haus akan duniawi itu kental banget kelihatan. Dimana di tahun 2001, dia tuh mulai terlibat dalam urusan politik. Karena dia menyatakan dukungannya kepada calon presiden Arroyo waktu itu namanya ya. Jadi semacam tim sukses lah. Lalu 10 tahun kemudian di tahun 2010, dia mendukung lagi tuh calon presiden Teodoro, yang mana ternyata si Teodoro ini tuh masih saudaraan sama yang Arroyo waktu itu. Biasalah mau bikin dinasti kali. Oke lanjut ya, kita nggak mau ngomongin politik lebih jauh, cuma mau menggambarkan kalau agama yang didakwakan oleh si Kui Bole ini itu jatuhnya masuk juga nih ke politik-politik alias ada keberpihakan. Dan semenjak itu dia apa ya, menjadi kaya raya banget gitu loh gengs. Dengan dekat dengan para petinggi, sama sekolahnya tadi juga kan berkembang pesat. Sampai di tahun 2016, bisa dibilang disinilah masa-masa si Kui Bole dimulai. Soalnya dia itu bestian sama ini ada orang namanya, susah banget namanya ya Allah, Rodrigo Duterte gitu ya. Yang mana Rodrigo Duterte ini tuh memang lagi mencalonkan diri sebagai presiden Filipina pada periode tahun itu tuh 2016. Yang untuk menunjukkan dukungannya, si Kui Bole yang udah kaya ini sampai minjemin helikopter sama jet pribadinya dia untuk digunakan dalam kampanye pemenangannya si Rodrigo Duterte begitu ya. Susah bener namanya, bener dah. Tapi tadi dia minjemin apa namanya tuh? Jet pribadi. Ada lagi kita ngomongin jet pribadi ya. Makanya juga roti 400.000 ya. Elahnya ujung-ujungnya Duterte tuh terpilih jadi presiden saat itu. Mau berduer jadinya ya. Dari situ Kui Bole pun dikasih jabatan sebagai
administrator aset gereja, semacam menteri agama gitu kali ya. Karena selain itu pun dia juga menjabat sebagai penasehat spiritualnya Duterte tadi tuh selama masa kepresidenannya. Tapi makin lama si Quilomboy itu makin kelihatan kayak ngaconya. Bayangin ya, di tahun 2019 dia mengklaim mampu menghentikan atau mengecilkan skala gempa yang terjadi di daerah Cotabato, Filipina. FYI aja, memang daerah tersebut tuh sering terjadi gempa ya gengs ya. Masalahnya klaimnya dia tadi tuh diungkapkannya secara terbuka dalam konferensi pers kalau dia tuh mengatakan masyarakat Filipina nih harusnya berterima kasih atas tindakannya itu lah. Langsung jadi heboh gitu, jadi dikata-katain. Maksudnya sebelumnya di tahun 2019 itu kebetulan juga pernah ada bencana besar yang disebut badai topan Kamuri itu di Filipina. Ya netizen kan langsung pada jadi nanyain, terus kalau badai topan yang kemarin kok nggak dihalau sekalian, kenapa yang gempa doang? Dijawab sama dia, emang sengaja, katanya begitu geng. Dimana dia sengaja nggak minta sama Tuhan, biar orang-orang yang kemarin pada sentimen terus nggak percaya sama dia pada kena batunya. Apa kabar dunia, pinter banget ngelesnya ya. Dan mulai dari sini, Quilomboy itu mulai menghadapi tuduhan yang macam-macam dari banyak pihak. Mulai dari perbuatan cuci otak sampai tuduhan perebutan lahan dengan paksa. Yang mana semua itu sudah dilakukan dari tahun 2004. Jadi dulu gerejanya itu seiring bertambah suksesnya, otomatis kan dia mau memperlebar areanya tuh, bikin sekolah segala macam kan tadi kan. Jadi daerah kanan kirinya tuh mau dibeli sama dia. Jadi dia sama kelompoknya tuh maksa orang-orang di sana tuh buat pada jual lahan ke mereka. Tapi banyak yang nggak mau karena ya dihargai dengan harga rendah dari pasaran. Dan dalam proses itu beberapa warga yang pada nolak tahu-tahu ditemukan tewas terbunuh. Sementara beberapa wanita juga akhirnya mengaku mengalami pelecehan yang dilakukan sama orang-orangnya suruhan dari Quilomboy ini. Cuma pada waktu lagi gencar-gencarnya tuh, tahu-tahu kasus itu tuh kayak menguap begitu aja gengs. Karena kan waktu itu si Quilomboy ini tuh lagi deket sama orang-orang berkuasa tuh dalam dunia politik. Jadi kayak diredam gitu loh. Sampai hal itu tuh seolah-olah dibuat semacam berita konspirasi yang katanya mau jatuhin namanya aja. Tapi akhirnya semuanya berubah nih ketika Presiden Duterte tadi tuh selesai menjabat. Dimana Presiden Duterte itu tuh lengser di tahun 2022. Nah setelah itu si Quilomboy langsung menjadi DPO, daftar pencarian orang. Nggak tanggung-tanggung, DPO-nya ini tuh bukan se-Filipina, melainkan internasional gengs yang melibatkan FBI yang kayak tadi kita udah omongin di awal. Karena dia ini dibilang terlibat melakukan perdagangan manusia, pelecehan, pencucian uang, dan penipuan imigrasi ke Amerika Serikat. Nah kok tiba-tiba sampai Amerika, begitu jauh bener. Jadi ini urutannya atau ceritanya tuh persis kayak waktu dia zaman dulu. Waktu dia dulunya masih muda, masih bener kan dia sering ngewakilin gerejanya tuh buat jadi penghubung gereja antar negara gitu kan, dikirim jadi perwakilan. Nah waktu dia punya gereja KOJC ini, dia melakukan hal yang sama. Maksudnya gerejanya itu tuh rutin ngirim orang-orang yang disebut perwakilan gereja dengan dalih ya tadi menjalin hubungan antar negara. Tapi kenyataannya itu semacam human trafficking dan imigran gelap, gengs. Tapi konteks human trafficking di sini tuh macam seperti kasus-kasus orang yang disuruh kerja paksa gitulah. Dimana orang-orang yang dikirim ke sana dibilang jadi perwakilan, awalnya dibilang ya memang buat acara perwakilan gereja, kayak galang donasi, charity segala macam gitu loh untuk keperluan gereja. Tapi setelah mereka tiba di sana ke Amerika, paspor mereka ini ditahan biar kagak bisa kemana-mana, kagak bisa pulang gitu ke Filipina, dan mereka disuruh jualan donasi di jalan kayak macam donasinya kakak buat bantu nih anak-anak miskin di Filipina. Nah kebayangkan kalian? Macam kayak yang pakai map gitu kan, minta donasinya di Jakarta tapi katanya buat pembangunan pesantren gitu, adanya di mana jauh banget, ujung Pandang atau Kalimantan gitu. Yang mana kan berat di ongkos ya sampai ngirim orang begitu. Bukannya kita mau suzon, tapi kenyataannya memang ada nih praktek-praktek seperti ini, gengs. Dimana ternyata uang donasinya itu sebenarnya bukan buat anak-anak miskin di Filipina, kagak ada. Masuk ke kantongnya Quilomboy buat mendanai semua kegiatannya dia lah. Makanya bukan kita nih nakut-nakutin untuk beramal ya, tapi lebih baik kalau kita amal nih sama yang berkenal atau memang penyalur yang emang amanah gitu, yang sudah terpercaya. Biar kitanya juga ikhlas lillahi ta'ala. Oke lanjut ya. Pada tanggal 5 Februari 2022, FBI ini akhirnya merilis tuh poster Quilomboy sebagai buron. Selain itu, Departemen Keuangan sama Departemen Luar Negeri yang ada di Amerika nih menjatuhkan sanksi atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi juga. Soalnya ternyata para perwakilan gerejanya yang di Amerika itu tuh sampai dinikahin paksa dengan warga Amerikanya sendiri sana. Supaya apa? Supaya bisa terus-terusan tinggal di sana, nggak pakai visa turis yang hanya bisa beberapa bulan atau jadi imigran gelap. Ya biar dapat izin tinggal lah intinya, buat terus menggalangkan dana palsu di sana, gengs. Dan beberapa wanita jemaat dari gereja KOJC itu juga akhirnya pada mengaku pernah dilecehkan secara seksual oleh Quilomboy sama para petinggi gereja lainnya. Mereka diminta melayani para pengurus gereja seperti memasak, bersih-bersih, dan bepergian bersama, termasuk yang melayani mereka juga. Sama Quilomboy juga menghadapi tuduhan terkait pemaksaan, pencucian uang, penyeludupan uang tunai, dan berbagai kasus korupsi lainnya. Yang mana atas semua tuduhan itu, pemerintah Amerika Serikat nih memberikan sanksi, di mana semua properti milik Quilomboy itu yang berada di Amerika sana, baik yang
punyanya atas nama dia langsung ataupun enggak, semuanya disita. Karena dianggap ya itu tuh berasal dari uang penipuan dan pencucian uang. Yang mana ketika berita soal penetapan buron ini tuh sampai ke Filipina, pihak gereja itu langsung mengklarifikasi hal tersebut. Di mana mereka bilang kalau isu itu tuh dibuat oleh para pembangkang agama atau para mantan jemaat yang mungkin ingin menghancurkan gereja, terutama menghancurkan sosok Queeloboy. Pihak gereja KOJC juga percaya kalau keadilan dan kebenaran tuh pasti akan menang. Walaupun ada pembangkang yang katanya berniat menjatuhkan gereja, tapi para pemimpin gereja tuh yakin bahwa 6 juta jemaat yang tersebar di 200 negara bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Nah, walaupun FBI ini sudah merilis dari tahun 2022 ya, di mana Queeloboy ini tuh jadi buron DPO, tapi ternyata tidak semudah itu untuk menangkap Queeloboy. Mengingat memang harus ada serangkaian proses ekstradisi nih dari Filipina ke Amerika, kan repot ya. Apalagi di Filipina sendiri, Queeloboy ini tuh sangat dilindungi karena masih waktu itu kan CS-an ya, jadi tangan kanannya Duterte. Susah banget kita tadi mikirin mau ngomong Duterte begitu namanya. Waktu itu kan masih menjabat Duterte. Yang mana akhirnya pasti Duterte lengser tuh, Queeloboy ini udah mulai hilang-hilangan. Sampai akhirnya di tanggal 1 Maret 2024, permintaan dari pihak Amerika untuk mengekstradisi Queeloboy ini tuh ada kemajuan. Dalam artian soalnya pemerintah Filipina yang baru nih mau membantu dan terjun langsung untuk menangkap Queeloboy. Jadi udah macam kayak teroris buron di sana sekarang. Dan karena Queeloboy ini tahu ya pemerintah yang baru ini tidak akan melindungi dia, makanya dia tuh hilang ya, bersembunyi. Tapi dia tuh sempat bilang kalau dia bersembunyi itu karena dia nggak salah. Soalnya semua tuduhan ya tidak benar, dimana dia tuh menghilang untuk melindungi dirinya sendiri, katanya begitu. Soalnya menurut dia tuh pemerintah yang ada saat ini sengaja mau nyodorin dia ke Amerika perkara nggak suka sama kedekatannya dengan Presiden Duterte. Dimana pemerintah yang sekarang tuh sengaja kayak pengen ngancurin reputasinya lah demi kepentingan politik. Dan karena statementnya tersebut, pada tanggal 4 Maret 2024 kemarin tuh, para jemaatnya Queeloboy itu mulai turun ke jalan sambil bawa spanduk bertuliskan keadilan untuk pendeta Queeloboy. Jadi sampai sekarang masih banyak juga tuh jemaat pengikut Queeloboy yang memang loyal dan yakin kalau Queeloboy tidak bersalah. Nah, ketika Queeloboy tersandung kasus ini, otomatis orang-orang di sekelilingnya kan juga pada ikut keseret. Yang beberapa di antara mereka tuh secara kooperatif langsung menyerahkan diri ke polisi. Yang macam kayak ada kasus penerimaan uang segala macam gitu loh. Tapi mereka sih ujung-ujungnya bebas karena ngasih uang jaminan. Lagi-lagi uang. Tapi Queeloboy-nya sendiri nggak kunjung menyerahkan diri alias ya masih ngumpet. Sampai-sampai pemerintah Filipina itu menawarkan hadiah sebesar 10 juta peso atau berarti sekitar 2,7 miliar loh gengs. Untuk siapa aja yang bisa memberikan informasi di mana Queeloboy ini berada. Ya sebenarnya tapi banyak yang meyakini kalau Queeloboy itu sembunyinya kayaknya di situ-situ juga deh. Maksudnya di kompleks KOJ miliknya itu kan gerejanya gede banget. Luasnya 30 hektar. Ya makanya tadi ada kasus pemaksaan lahan tuh. Sampai dibunuh-bunuhin orang kalau nggak mau ngasih lahannya dia. Untuk apa? Untuk besarin wilayah gerejanya itu lah sampai 30 hektar bujuk-bujuk dah. Yang mana di dalam kompleks itu ada sekitar 40 bangunan termasuk ya gereja, sekolah, bahkan ada hangar juga. Nah pokoknya pada tanggal 10 Juni 2024, kelompok investigasi deteksi kriminal beserta sekitar ada 100 petugas polisi berpakaian tempur lengkap tuh grebek dah komplek itu tuh dengan menghancurkan gerbang utama sambil menunjukkan surat perintah penangkapan paksa. Sampai dilemparin juga di sana gas air mata untuk memancing orang-orang pada keluar. Tapi udah setelah diubek-ubek nih ternyata Queeloboy-nya kagak ketemu, nggak ada di situ. Cuma kan itu 30 hektar luas banget ya, kagak bisa dicari seharian. Ya mungkin juga ada bagian-bagian yang belum disinggahi ya. Pokoknya pencarian di kompleks itu tuh berlangsung sampai tanggal 29 Agustus kemarin gengs. Jadi ada tuh 3 bulan yang ngubek-ngubek gitu tapi tetap aja nggak nemu. Cuma pihak kepolisian tuh tetap kekeh dan meyakini kalau Queeloboy ini nggak kemana-mana, pasti ada di situ-situ juga deh. Karena ditemukan banyak juga tuh ruangan-ruangan rahasia yang ada di sana, gengs. Makanya dicarinya sampai 3 bulan. Ternyata ada ini, ternyata ada itu gitu loh. Sampai kayak ada tunnel tuh apa sih, terowongan-terowongan bawah tanah begitu loh, gengs. Berarti kan bisa aja sebenarnya ini kucing-kucingan gitu kayak film Dono. Sebenarnya ada Queeloboy di situ tuh, tapi polisi kayak nggak nemuin, macam petak umpet di lahan 30 hektar. Yang nemuinnya susah. Apalagi banyak bangunan dan tempat rahasia juga. Yang intinya sampai sekarang mah keberadaannya Queeloboy ini masih belum diketahui, gengs. Masih menjadi buron. So, itu gengs sebuah sekte yang pemimpinnya ini lagi buron. Dan di mana-mana ya, setiap kita bahas kasus-kasus persektian begini nih, pasti emang tetap aja tuh masih banyak memang orang yang percaya, di mana para pengikut-pengikut setianya tuh karena udah duduk cuci otak kali ya. Dan dimana setiap kita tuh bahas masalah persektian begini ya, pasti ada aja tuh orang yang
tetap kekeh gitu percaya, karena kan memang pengikut setia namanya juga ya, udah didoktrin atau macam cuci otak. Berarti ini tuh jatuhnya sekte-sekte minta donasi kali ya, tipu-tipu yang paling besar di dunia mungkin tuh, karena targetnya aja sampai buronan FBI sama kedok agama yang dijadikan semacam pencucian uang dalam dunia perpolitikan. Tapi kepikiran gitu ya ngirim orang sampai ke Amerika buat minta sumbangan, dimana ternyata uang sumbangannya itu untuk memperkaya satu pihak. Ya kalau kita kayak ngasih sumbangan itu kan katanya masalah dosa segala macam, urusan yang Tuhan sama orangnya itu ya. Kalau kita ikhlas ya bakal dapat pahala aja gitu kalau ngasih sumbangan. Cuma masalahnya kalau uangnya ternyata dipakai buat hal yang enggak gitu, yang macam-macam kan serem ya. Di sini ada kasus human trafficking lah, pelecehan lah, sampai pembunuhan juga tuh karena mau menguasai lahan. Lah bangunannya itu kan dipakai dari duit donasi. Nah makanya gengs bukannya gimana-gimana. Sebisa mungkin kalau mau berdonasi kita yakin dulu deh nih tempat penggalangan dananya tuh amanah memang. Gak usah jauh-jauh nih kita kasus Filipina sampai ke Amerika segala macam. Di awal kan kita udah bilang kalau ini tuh kasusnya relate dengan yang ada di sini juga. Banyak juga kan di sini kayak penggalangan dana yang nggak jelas gitu kan. Kekumpulnya misalkan 100 juta, tapi disalurkannya cuma 40 juta. Sisanya masuk kantong sendiri. Ya makanya lebih hati-hati aja, lebih bijak dalam berdonasi. Semoga mah amanah ya. Terima kasih semuanya majikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di Missing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai majikan, boleh ku meminta, tolong dong klik tombol subscribe-nya. Kalau suka pencet like-nya. Kalau sebel ya mohon maaf. Terima kasih.